Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak sekalian kelas 7, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat, kalian sudah naik jenjang dari kelas 6 ke kelas 7. Nah, pelajaran PPKN kali ini kita akan belajar untuk yang pertama kalinya. Tentu saja kita akan belajar bab 1. Apakah bab 1 yang kita pelajari sekarang? Yuk perhatikan videonya sampai habis. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video PPKN yang terbaru dari PPKN Studio. Selamat menyaksikan. Nah, anak sekalian, ternyata di bab 1 ini kita akan membicarakan tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di bab 1 ini ada 3 subbab atau 3 materi pokok ya. Yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua atau yang B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang C, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Inilah 3 materi pokok yang harus kalian kuasai di bab 1. Tentu saja setelah tahu ini kalian bisa saja belajar dari sumber mana-mana asalkan meliputi A, B, dan C. Tidak harus dari video atau dari materi yang sudah Bapak sediakan di GC. Oke anak sekalian, kita lanjutkan. Apa saja yang kita pelajari? Tentu saja kita yang ke A. Ya, yang A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak sekalian, perumusan dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila ini ada sejarahnya. Nah, sejarahnya tentu saja diawali ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang masuk ke Indonesia itu tahun 1942 setelah mengalahkan Belanda di Indonesia. Setelah Belanda hengkang, maka Jepang masuk. Namun anak sekalian, penjajahan Jepang ini tidak lama karena Jepang terus-menerus harus menghadapi ancaman dari sekutu. Sekutu itu ada Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Australia. Sementara Jepang sendirian. Akhirnya tahun 1944 kekuasaan Jepang di Asia Pasifik ya atau di Asia Timur semakin terancam. Maka terjadilah namanya Perang Pasifik atau juga disebut Perang Asia Timur Raya antara Jepang sendirian melawan sekutu yang tadi Bapak sebutkan tadi. Nah, inilah suasana perang di Asia Pasifik ya atau Perang Asia Timur Raya antara Jepang melawan sekutu pada tahun 1945. Kita lanjut. Nah, anak sekalian, Jepang semakin lama semakin terdesak karena Jepang memang sendirian. Akhirnya Jepang mencoba merayu negara-negara atau membujuk negara-negara yang menjadi jajahannya. Tentu saja tidak hanya Indonesia sebenarnya. Nah, di Indonesia yang kita bicarakan sekarang, karena Jepang mulai terdesak dengan kekuatan sekutu, akhirnya Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada negara-negara jajahannya. Anak sekalian, tentu saja bangsa Indonesia tidak begitu saja percaya atas janji Jepang. Karena namanya penjajah, kok mau memberikan kemerdekaan. Walaupun Jepang bilang, bantulah kami melawan sekutu, nanti kalau kami menang, maka Indonesia akan saya beri kemerdekaan, kata Jepang. Jadi Jepang akan memberi kemerdekaan kalau Indonesia mau membantu Jepang melawan sekutu. Kalau Jepang menang, maka Indonesia akan diberi kemerdekaan. Itu janji Jepang. Nah, karena bangsa Indonesia tidak percaya, ya, karena bangsa Indonesia tidak percaya, begitu saja, dan tentu saja memang nggak percaya, karena Jepang itu penjajahnya sangat kejam, anak sekalian. Nggak mungkin penjajah memberi kemerdekaan. Apalagi peluang untuk menang itu sangat tipis. Jepang sendirian dikeroyok oleh banyak negara.
Nah, anak sekalian, ini yang Bapak kasih tahu tadi, pasukan sekutu adalah pasukan gabungan yang dipimpin oleh Amerika sewaktu Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu tahun 1938 sampai 1945. Oke, jadi sampai di sini kalian paham ya bahwa tujuan Jepang memberi janji kemerdekaan adalah agar bangsa Indonesia mau membantu Jepang melawan sekutu. Kalau menang akan diberi kemerdekaan, tapi bangsa Indonesia tetap tidak percaya. Akhirnya anak sekalian, untuk meyakinkan bangsa Indonesia, Jepang membentuk suatu badan namanya BPUPKI. Tentu kalian tahu ya kepanjangannya. Ya. BPUPKI itu adalah kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya, ya, ada Dokuritsu Jumbi Chosakai atau juga Dokuritu Zumbi Tyosakai dalam bahasa Jepang yang lain, yang kemudian lebih dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian disingkat BPUPKI. Nah, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan bala tentara Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer Jepang mewakili Komando Angkatan Darat ke-16 dan ke-25 menyetujui pembentukan BPUPKI pada 1 Maret 1945. Karena kedua komando ini berwenang atas daerah Jawa termasuk Madura dan Sumatera, BPUPKI hanya dibentuk untuk kedua wilayah tersebut, yaitu mana tadi? Jawa dan Sumatera. Sedangkan di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai Komando Angkatan Laut, Jepang tidak membentuk BPUPKI. Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 45, tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 45, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, namanya Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Anak sekalian, BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau biasanya disingkat Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, dengan wakil ketua Ichi Bangase Yasuo, ya, salah seorang dari Jepang, dan Raden Panji Suroso dari Indonesia. Kita lanjut. Nah, itulah anak sekalian sejarah pembentukan BPUPKI. Anak sekalian, tugas utama BPUPKI bisa kita lihat dari kepanjangannya, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, maka tugas BPUPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan kalau Indonesia merdeka? Nah, misalnya dasar negara, undang-undang dasar, ya, dan lain sebagainya. Nah, di bab ini kita khusus membicarakan tentang dasar negara. Kita lanjut. BPUPKI 2 kali melakukan sidang ya selama keberadaannya. Yang sekarang kita bicara soal persidangan yang ke-1, yaitu membicarakan tentang dasar negara. Persidangan yang pertama ini dikelompokkan menjadi 3 anak sekalian, ya. Jadi ada 3. Nah, jadi ada persidangan yang pertama 29 Mei sampai 1 Juni untuk membicarakan dasar negara. Lalu juga tanggal 10 sampai 11 Juni 45 untuk membentuk panitia 9. Lalu sidang yang ketiga 22 Juni 45 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, ini yang akan Bapak jelaskan pada video kali ini.
Perhatikan baik-baik. Sekarang kita pelajari sidang masa persidangan 1 yang warna kuning, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45, merumuskan dasar negara. Pada sidang yang pertama ini, anak sekalian, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45 ini, khusus membicarakan tentang dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan. Tentu kalian sudah tahu ya, antara lain Muhammad Yamin, lalu kemudian ada Mr. Supomo, dan tentu saja yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Kapan dan apa usulannya? Perhatikan di slide berikutnya. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini berpidato pada sidang BPUPKI yang pertama, yaitu tanggal 29 Mei 45, mengusulkan tentang asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Setelah menyampaikan pidatonya, Muhammad Yamin menyampaikan usul tertulis naskah rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalam pembukaan rancangan Undang-Undang Dasar itu tercantum rumusan 5 dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak sudah punya gambaran kan seperti apa 5 dasar yang diusulkan oleh Muhammad Yamin ini? Jadi setelah pidato tadi pada tanggal 29, Muhammad Yamin menyampaikan usul naskah Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 5 dasar ini. Kita lanjut dulu. Yang kedua, pendapat M.R. Supomo, tanggal 31 Mei 45. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, 2, kekeluargaan, 3, keseimbangan lahir dan batin, 4, musyawarah, 5, keadilan sosial. Ini menurut M.R. Supomo. Catatan anak sekalian, M.R. Supomo dalam pidatonya selain memberikan rumusan tentang Pancasila, juga memberikan pemikiran tentang paham integralistik Indonesia. Hal ini tertuang dalam satu pidatonya bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan, sifat, dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasarkan atas aliran pikiran Stat CD, negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun, kata Supomo. Dan yang terakhir, pendapatnya Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 45. Usulan Insinyur Soekarno juga 5 anak sekalian. Jadi Yamin tadi, Muhammad Yamin juga 5, Supomo juga 5, dan Insinyur Soekarno juga 5. Yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, 3, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, 5, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian pada 1 Juni ini pada pidatonya 5 dasar itu kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah Pancasila, anak sekalian. Pada tanggal berapa tadi? Kalian lihat, tanggal 1 Juni. Lahirlah nama Pancasila pada pidato Insinyur Soekarno. Maka sekarang anak sekalian, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena kata Pancasila untuk menyebut 5 dasar ini lahir pada tanggal 1 Juni. Ketiga-tiga tokoh tersebut mengusulkan 5 dasar. Semuanya jumlahnya 5. Ya. Nah, sebagai catatan anak sekalian, konsep dasar yang diajukan oleh Insinyur Soekarno tersebut dapat diperas menjadi 1, menjadi trisila. Maksudnya
sila kebangsaan dan sila internasionalisme diperas menjadi sosio-nasionalisme. Itu satu. Yang kedua, sila mufakat atau demokrasi, dan yang ketiga sila ketuhanan yang berkebudayaan. Dan kemudian trisila ini tersebut diperas juga menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Nah, anak sekalian, BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tadi, 3 orang tokoh, pada sidangnya yang pertama tahap 1 itu sudah ada 3 usulan. Ketiga-tiganya mengusulkan 5 dasar dan kemudian diberi nama Pancasila. Namun anak sekalian, belum ada ketentuan, keputusan yang jelas. Jadi dasar negara Indonesia ini apa? Karena pendapat dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno ini berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut 5 dasar yang tadi dinamai Pancasila itu kayak apa isinya yang pas, maka BPUPKI membentuk panitia kecil yang juga disebut dengan panitia 9 karena anggotanya 9 orang. Makanya disebut panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia. Nah, inilah kemudian panitia 9 ini dibentuk pada tanggal berapa tadi anak sekalian? Di sidang yang kedua 10 dan 11 Juni 45. Lahirlah panitia 9. Kita lanjut. Inilah panitia 9. Panitia 9 bekerja dengan cepat dan cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 45 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu diberi nama oleh Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jadi anak sekalian, pada sidangnya tanggal 22 Juni 45, panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juni tadi menghasilkan Piagam Jakarta. Oke, kita lihat ke samping. Inilah anggota panitia 9. 9 orang, ada Insinyur Soekarno, Abdul Qahar Muzakir, DRS Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Cokro Suryo, dan A.A. Maramis. Oke, anak sekalian, kita lanjut ya. Jika kalian ingin mencatat, kalian bisa pause dulu videonya, lalu kemudian kalian catat dulu. Nah, inilah Piagam Jakarta anak sekalian, yang dihasilkan pada tanggal 22 Juni 45. Kalau kalian baca, bunyinya persis pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena memang Piagam Jakarta itu isinya adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada Pancasila. Nah, di sini ada tulisan yang tebal anak sekalian, yaitu pada Pancasila sila ke-1. Di Piagam Jakarta sila ke-1 bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berjumlah 8 kata. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kemudian ini berbeda dengan Pancasila yang sekarang. Nah, kenapa berbeda? Kenapa diganti? Kita akan pelajari nanti pada saat penetapan penetapan dasar negara pada tanggal 18 Agustus 45. Oke. Ini slide yang terakhir, panitia yang terbentuk dari BPUPKI. Jadi selama keberadaannya BPUPKI itu anak sekalian membentuk panitia-panitia. Nah, ini ya. Ada di sidang 1 dasar negara, ada panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Lalu di sidangnya yang kedua, ini belum kita bicarakan ya,
Yang ini nanti ada panitia perancang undang-undang, lalu ada panitia ekonomi dan keuangan, lalu ada panitia pembela tanah air. Ya, yang kemudian panitia perancang undang-undang dasar ini menghasilkan rancangan undang-undang dasar 1945. Oke, sampai di sini paham anak sekalian ya? Mudah-mudahan kalian paham. Jika tidak paham, maka kalian bisa mengulanginya lagi video ini. Oke, terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang lahirnya dasar negara yang dilakukan oleh BPUPKI pada sidangnya yang pertama. Nah, nanti di video berikutnya Bapak akan menjelaskan penetapan dasar negara. Kalau tadi perumusan, nah, nanti video berikutnya Bapak akan bicara tentang penetapan dasar negara Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.